kita buat konten lagi ya. Sudah lama ini tidak buat konten ya teman-teman. Kenapa saya fokus di Sogon Sulawesi, karena bahan-bahan buat masteran ya. Ya sekalipun juga buat lomba juga bisa. Kalau yang sudah jadi betul-betul masuk materi. Perbedaan Jawa sama Sulawesi ya teman-teman bisa lihat juga ya pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman para subscriber Omong Kicau. Nah, kali ini kita buat konten lagi ya. Sudah lama ini tidak buat konten ya teman-teman. Jadi untuk konten hari ini ya seperti ini, kita lihat untuk penjinakan Sogon seperti apa, supaya dia mau bunyi seperti apa di lantai meskipun nggak digantung ya. Terkadang burung Sogon itu nanti digantung sendiri kasih tinggi, baru mau bunyi ya. Ini saya ada beberapa ekor nih ya teman-teman, bisa lihat. Nah, ini Sogon Sulawesi ya teman-teman. Kenapa saya memilih merawat Sogon Sulawesi? Karena tujuannya untuk masteran ya, karena dominan tembakan kalau yang Sulawesi punya. Kalau untuk lomba kita bisa rawat yang Jawa punya ya, masih trotol. Nah ini masih trotol, jadi kita juga rawat yang Jawa ada. Kalau ini sih tetap kita buat, mungkin nanti kalau jadi ya kita buat rawat buat main kalau emang ada kelasnya. Nah ini yang Sulawesi punya, ini trotol. Nah kalau ini kita bisa masteri dari kecil ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk pemasteran untuk penjinakan Sogon ya, saya pribadi. Nah teman-teman bisa lihat ini jinak ya, termasuk burung saya yang paling super, paling jinak ini. Yang lainnya itu jinak tapi nggak seperti ini. Nah untuk penjinakan Sogon ini tangkapan teman-teman ya, ini tangkapan hutan, bukan dari anakan. Nah, jadi untuk penjinakan Sogon pribadi kita pasti awalnya itu kita melakukan terapi lapar ya teman-teman. Nah, terapi lapar, kemudian nanti setelah dikasih mandi, dijemur. Nah setelah itu kita masukin cepuk. Nah cepuk nektarnya gimana caranya? Nah ini contoh ya teman-teman ya. Ini kan kalau burung yang bahan gitu ya, burung yang bahan otomatis kalau pertama kita melakukan penjinakan itu dia seperti ini, masih lari-lari ya, masih lari-lari terbang ke sana kemari. Nah, bagaimana caranya teman-teman ya? Bagaimana caranya? Nah ini yang pengalaman saya alhamdulillah selama beberapa bulan. Jadi saya mempelajari juga Sogon seperti apa sih, gimana caranya biar dia jinak. Jadi teman-teman teman-teman pasti mengalami ya. Otomatis kalau dikasih masuk jinak biar dia terapi lapar kayak gimana, kalau pertama pasti dia terbang ke sana kemari dulu, nggak mau. Nah gimana caranya? Kita taruh dulu kalau begini, ditaruh aja dulu gini. Nah ditaruh dulu nektarnya seperti ini, otomatis nanti dia makan di sini, dia minum ya teman-teman. Nanti dia minum. Nah setelah dia minum 2 atau 3 kali celupan, kita tarik kembali ya teman-teman ya. Kita tarik kembali seperti ini. Nah kita keluarin dulu, jadi jangan dikasih biar. Nah kita keluarin dulu, kita tunggu beberapa detik gitu ya, kemudian kita masukin lagi. Nah, dengan cara seperti ini. Kenapa lakukan seperti itu? Otomatis dia kan sudah tahu ya, tadi dia sempat minum nektarnya ya, otomatis ketika kita kasih masuk seperti ini, masuk seperti ini, dia sudah tahu ini nektarnya gitu ya, paling enggak gitu. Oh ini dia tahu tempatnya kayak gitu. Jadi saya pernah melakukan penjinakan, mungkin dulu konten yang sebelumnya saya pernah membuat ya teman-teman ya. Saya pernah membuat konten penjinakan juga. Cuman itu teman-teman bisa lihat ini konten yang dulu yang sangkar putih sana ya. Itu dulu pernah ya. Itu tapi masih semi.
Nah, itu akhirnya sekarang saya sudah berjalan sekitar 5 bulanan ya, 5 bulanan teman-teman ya. Itu liar kembali gitu ya, maksudnya bukan liar gila sekali, enggak, maksudnya enggak jinak gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi dia bunyi dia liar kembali gitu, karena bisa dikatakan jinaknya masih semi. Nah gitu. Nah, jadi kalau kita lakukan seperti yang tadi saya katakan itu ya, insya Allah itu bermanfaat ya, berguna sekali. Karena cuman ya itu satu, ketika kita melolo burung sogon ya teman-teman, ketika kita hampir sama sih kayak kalau teman-teman pemain LB itu pasti merasakan ya gimana kita harus standby ya, paling enggak itu 3 jam atau 2 jam. Kita loloh kembali. Setelah tadi ya teman-teman ya, setelah dia mulai menghisap nektar tadi, kita cabut kembali. Kita cabut, kasih biar dia nanti sekitar 2-3 jam kemudian baru kita loloh kembali. Seperti itu. Kemudian kita pancing lagi, kita ajar lagi makan nektar. Kalau dia sudah mau makan nektar, minum nektar di situ. Kalau untuk masalah Om itu nyilet apa enggak Om, kalau terapkan seperti itu terus? Enggak Om ya, itu enggak bakalan nyilet yang selama ini yang saya alami. Alhamdulillah ini hasilnya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah bunyi-bunyi juga, cuman kayak kurang puas itu ya, karena masih bisa dikatakan agak liar juga. Ini hampir semua ini ya, ini semua saya lakukan seperti ini terapi. Sebenarnya sih ya kalau sekali-sekali kayak gini kita main koloni enggak apa-apa sekali-sekali ya. Ini kebetulan saya tes koloni tadi. Kalau untuk harian jangan ya teman-teman, itu bisa mengurangi faktor sogonnya, karena burung sogon itu burung faktor bisa dikatakannya, bukan burung koloni kalau saya pribadi ya. Ini contoh, ini dulu saya dapat dari teman. Ini umur sekitar 4 sampai ya kurang lebih 5 tahunan ini sama teman. Cuman kemarin ini sudah enak sih sebenarnya. Sebelum masuk sama saya ini ditukar burung hijauan malahan ya. Sebelum ditukar sama saya ini burung gacor, pasti tembakannya yang dicari ya. Cuman sama saya terlakuin penjinakan lagi kembali, karena posisi burung kalau diangkat pegang sangkar gelabakan gitu. Ini sudah sekitar mending ya, sudah sekitar ya 50% lah dari sebelumnya. Kemarin tuh gila sekali. Masih saya lakukan seperti ini. Ini yang saya dapat baru sekitar 3 hari nih teman-teman. Ini baru lihat perbedaannya ya, dari burung didekatin kayak gini. Ini baru sekitar ya 2 hari, kurang lebih 2 hari 3 harian. Bisa dilihat ya teman-teman ya, kalau burung ombyokan itu seperti ini, dideketin sedikit. Beda kalau burung yang sudah dirawat gitu ya, dia nggak terlalu kayak gimana ya, nggak terlalu lompat sekali, gira sekali gitu ya teman-teman. Tapi emang karakter burung sogon ya seperti itulah, sejenak-jenak burung sogon pasti ada lompat-lompatnya gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau yang ini yang sogon Jawa ya teman-teman, sogon Jawa trotol. Ini juga proses penjinakan juga saya. Cuman saya yang Jawa itu cuma 2 ekor. Saya fokus di Sulawesi. Kenapa saya fokus di sogon Sulawesi? Karena bahan-bahan buat masteran ya. Sekalipun buat lomba juga mungkin bisa. Kalau yang sudah jadi betul-betul masuk materi. Perbedaan Jawa sama Sulawesi ya teman-teman bisa lihat juga ya pastinya. Kalau yang Jawa sama Kalimantan itu dia dominan ngelagu ya, irama lagu bisa dikatakan ya. Yang kelebihan masing-masing punya kelebihan ya. Untuk Sulawesi teman-teman pasti pada tahu, para pencinta sogon, burung-burung kicau juga buat masteran, mereka cari tembakannya. Karena dominan burung sogon Sulawesi itu tembakannya ya. Oke teman-teman, bisa nanti kita bisa lanjut lagi.
Semoga bermanfaat. Nanti kita bisa lihat lagi, kita buat lagi kontennya untuk proses yang lain ya. Oke teman-teman, jangan lupa tetap dibantu diklik tombol subscribe-nya. See you next time, bye bye.